Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang orang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang menggantikannya mencari nafkah untuk menyambung hidup. Pernah menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi mencuci. Kemudian emak memilih untuk menjadi pemulung. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Aini, nak, bagaimanapun pedihnya hidup, ingatlah kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah untuk menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sakit keras. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Dengan barang-barang ini, aku masih bisa makan, sekolah. Bahkan jika ada uang lebih, aku bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru, Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, bagaimana aku bisa dapat handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Jadi, dalam rangka memperingati 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku untuk mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku dipilih sebagai ketua regu. Meskipun awalnya ragu kami berlatih sangat keras. Dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini, "Aini, kamu hebat. Ini jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Kalian sudah percaya kan? Oh, sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat. Tetapi
untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Panas sekali. Pohon-pohon mati. Langit pekat. Air. Air. Kotor dan bau. Lihat, kedua belah mata orang-orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Pergi, jangan mendekat. Kenapa rambut rontok begini? Tolong. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Hah? Iya. Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk yang bertuliskan, ya, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakanlah kembali. Perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Ya. Sekali waktu aku diajak ibu guru mengikuti workshop, di sana diajarkan bagaimana caranya mengolah barang yang sudah tak bernilai menjadi bermanfaat. Selain bermanfaat, barang tersebut bisa dijual dengan harga yang pantas. Lalu mengapa kau harus menderita malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Wah, cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Oh ya, tanggal berapa sekarang? 17. Emak mengizinkan ruang tamu ini digunakan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil karya kerajinan daur ulang akan terpajang rapi di sini. Sebentar. Oh, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tidak perlu lagi memungut barang bekas ke warung atau ke toko. Mereka dengan senang hati mengantarnya kemari. Akhirnya, orang-orang di lingkungan ini memiliki kesadaran memilah sampah dari rumah. Ini kemajuan berarti. Melalui postingan di media sosial, aktivitas kerajinan daur ulang akan semakin banyak ditonton orang. Semoga hal sederhana yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus segera dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke dokter. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya.
Bagaimana jika produk kami lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tidak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Aini, kamu harus semangat. Lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Ya. Aku baru saja pergi mengantar emak ke dokter. Sebenarnya penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter juga tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Dia hanya bilang berapa kali emak harus minum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya lebih jauh. Tatapan emak mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Aini, nak, kamu pahlawan emak. Aku pun membalas ucapannya. Aini bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh iya, teman-temanku hari ini berjanji akan datang ke rumah. Mereka akan menyumbangkan botol plastik yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan hasil karya kerajinan daur ulang. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku.